Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya, banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena goal karena berempat, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut ya? Nama saya belum. Nah, untuk mengambil kebijakan mereka tidak harus berpikir berkali-kali. Oke, itu mungkin cuma satu orang gitu dan nggak merepresentasikan keseluruhan. Tapi gimana caranya gitu biar itu tuh nggak terus-menerus kejadian? Keluarga, bukakanlah komunikasi. Kalau bisa kita ada wadah di mana wadah itu tidak berbayar, tapi kita bisa menampung semua keluhan perempuan. Oke, boleh jamnya dipersiapkan. Indonesia adalah negara yang multi deh, segala jenis manusia ada dalam situ gitu. Nah, pertanyaan saya, ini kita mau ngomong dari segi laki perempuan kah, si yang punya dan tidak punya kah, apapun itu. Apakah Indonesia sudah bisa disebut negara yang setara? Mengutamakan kesetaraan, bukan teori ya, secara praktek. Kalau iya udah, apanya? Kalau belum, di mana yang belum? Silakan. Seru nih. Silakan mulai. Mulai duluan seru nih. Iya. Sweet lah, gambar berdua susah. Oke, menurut saya sih udah setara. Pertama dari segi saya perempuan pribadi, yang saya lihat perempuan sekarang lebih berdikari gitu loh. Ketimbang waktu sebelum-sebelumnya perempuan memang agak sedikit banyak kurang di lapangan pekerjaan, tapi kalau sekarang dilihat luar biasa pergerakan perempuan, karena memang dari awal perempuan itu selalu dididik. Kita lihat dari Ibu kita Kartini, sosok pahlawan yang tidak pernah lelah akan mendidik setiap generasi-generasi yang memang akan datang. Kenapa kalau misalnya saya bilang sudah setara di Indonesia? Karena pembangunan di Indonesia yang kita lihat sekarang, kemarin saya pun lihat di Istana Merdeka, paskibrakanya banyak perempuan juga gitu loh, yang saya lihat di situ. Dan di setiap instansi lembaga pemerintahan banyak dari perempuan jadi kepala dinas, kepala cabang, GM dan lain sebagainya, karena mereka termotivasi untuk bisa bagaimana memiliki kreativitas yang cukup tinggi untuk menghidupi keluarganya. Satu. Dan saya lihat itu yang tadi benar Mbak Mel bilang, multi, semua ada di Indonesia. Dari kemampuan yang memang soft skill-nya banyak terlihat, tiba-tiba yang tadinya pendiam jadi pinter, terus yang memang udah kelihatan banyak bicara tapi nggak bisa apa-apa, itu juga banyak. Jadi di sini kita boleh bicara Indonesia sudah cukup maju, sudah cukup dikenal di negara luar. Ketika pun saya jujur menyekolahkan anak saya di luar, dan Indonesia dapat appreciate luar biasa dari kedutaan di sana. Bahkan setiap delegasi Indonesia itu dapat sambutan hangat karena memang multi talent, dan memang Indonesia itu dikenal ramah. Jadi mau kemanapun kita sebagai warga negara Indonesia harusnya berbangga diri gitu, karena Indonesia itu ketika diberikan beban mereka belajar. Jadi multi gitu loh. Kayak sekarang pun kita dadakan, jujur ya, tadi juga udah belajar tiba-tiba ngeblank gitu kan. Jadi mau nggak mau bicaranya tadi sudah ngomongnya, oh nanti saya bicara pendidikan nih karena nanti ranahnya pendidikan. Oh ternyata berbeda kan? Oh berarti wah ini spontanitas ya. Itu yang tadi bilang multi. Mau tidak mau saya juga di sini sebagai multi, orang yang memang harus bisa dalam setiap situasi dan kondisi. Oke, berarti Indonesia menurut Mbak sudah setara dalam segala hal ya? Betul. Kalau saya justru kebalikannya. Ya. Saya rasa aku lebih kayak yang ini nih. Gitu. Coba kita dengar. Saya rasa belum. Ya. Banyak lah kita bisa lihat contoh. Kita mulai dari gender. Ya. Gender, keterwakilan, oke, udah banyak porsi yang dikasih untuk kita bilang perempuan ya. Tapi terkadang itu tuh cuma ilusi gitu. Syarat karena harus sekian banyak. Iya, jadi betul. Dikasih ada loh di numbers tuh ada, tapi kadang-kadang dikasihnya juga bukan di tempat-tempat yang signifikan kayak gitu. Jadi misal di organisasi misalnya, oke, kita sepertiga perempuan, tapi kebanyakan ditaruhnya justru bukan di pimpinan gitu, cuma jadi sempalan. Mau dong perempuan tambah karena gitu. syaratnya begitu. Karena syaratnya begitu, itu satu. Kedua, kelompok-kelompok termarginalkan yang lain gitu. Wah itu parah deh.
Jadi emang kelihatannya mungkin kayak oke, kita udah mulai membaik, tapi apakah kita udah sampai di sana? Kalau saya ngerasanya sih belum gitu. Kita perlu tetap ngedorong lagi lah, dan ya itu penting sih. Kenapa saya nggak setuju? Memang benar sih, tapi benernya sedikit gitu loh. Dalam artian gini, memang perempuan kebanyakan pakai hati ya Mbak. Dalam memutuskan sesuatu itu, kira-kira nanti bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Nah, tapi bagi saya itu tadi mindset, perempuan pasti bisa. Tergantung siapa yang nanti mendukung dan mendorongnya. Dari segi perempuan tuh Dari ya? segi perempuan. Jadi ngomongin apa nih Kamel? Kesetaraan apa Ini seru banget nih. Minum dulu. Bagus kan? Beda kan? Karena gue pekerja sosial, jadi gue bener-bener ngeliat kesetaraan tuh, aduh di mana ya gitu. Oke, pertanyaan kedua, boleh disiapkan 4 menit berikutnya. Oke, udah siap Kamel? Oke, udah siap. Oke, berbicara, kita akan telah satu persatu ya. Berbicara soal perempuan aja dulu deh gitu. Kalau perempuan itu sudah setara posisinya, sementara banyak sekali hari ini, saya juga pendampingan soalnya, benar-benar hari libur kalau kita ngomong peraturan kantor misalnya, peraturan pabrik atau peraturan apapun itu hari libur adalah hari libur, izin sakit adalah izin sakit, jarang tuh masih ada, kecuali karena kan sakit yang dialami pria dan wanita kan belum tentu sama, tidak bisa dalam satu aturan, tapi nggak ditulis juga menstruasi misalnya kalau kita ngomong soal perempuan, kehamilan atau misalnya menyusui. Itu juga masih nggak ada. Misalnya peraturan adalah berdiri, misalnya kita bekerja di pabrik tertentu, ya tapi kalau perempuan hamil, karena persentasenya juga cukup besar kalau kita lihat yang keguguran karena mereka hamil segala macam. Kedua, kalau berbicara soal keterwakilan suara perempuan, RUU TPKS kemarin aja itu kebanyakan laki yang mensahkan gitu. Jadi saya cukup setuju sih. Jadi boleh kita spesifik berbicara soal perempuan dulu. Isu mana yang menurut Mbak memang sudah terwakilkan? Isu mana menurut Mas belum, dan itu boleh didiskusikan. Silakan. Ya, mulai. Ya, kalau perempuan itu sebetulnya gampang dibicarakan ya. Ibarat kata ketika pimpinan ngomong, mau tidak mau seorang perempuan harus biasanya mengikuti. Jadi itu tadi saya bilang, perempuan banyak mengikuti pakai perasaan dibandingkan logika. Ya, kalau laki-laki kalau pacaran juga berantemnya gitu mulu ya? Iya kan? Pasti pakainya perasaan gitu. Lagi dengerin nih, lagi fokus. Mungkin memang berat, soalnya berat ya, temanya berat. Saya bilang gitu, kenapa perempuan, tadi kata Mbak Mel, kenapa nggak banyak ketidakadilan? Bagi saya, karena itu terlalu banyak perasaan. Artinya belum setara dong? Bukan, sebetulnya yaitu tadi balik lagi, ketidakadilan yang disebabkan oleh apa? Misalnya dalam suatu perusahaan, kebanyakan dari pimpinan pendidikan perguruan tinggi misalnya, rektor, itu kebanyakan laki-laki. Karena untuk mengambil kebijakan, mereka tidak harus berpikir berkali-kali kalau pengambil kebijakan. Tapi kalau perempuan nanti efeknya gimana ya? Nanti keluarganya gimana nih? Terima nggak misalnya kalau Sabtu kerja sampai jam segini? Penting nggak ada bahan pemikiran itu? Sangat penting. Kenapa? Karena kenapa sekarang kita lihat ya, di rumah sakit perawat kebanyakan perempuan. Coba, sekarang pun di rel kereta api, kalau kita lihat tiap hari bekerja, itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan gerbong perempuan itu sekarang diri semua. Dulu kan kalau gerbong perempuan silakan duduk. Kalau sekarang enggak, malah yang berduyung-duyung untuk bekerja itu perempuan. Gitu kan? Terus, kenapa sekarang laki-laki kebanyakan yang kita lihat masaknya lebih pinter daripada perempuan? Karena memang kalau laki-laki kan bagi mereka, oh ini cukup selesai. Kalau perempuan, nanti nggak enak nih, kayak gimana ya biar enak. Nah, banyak pertimbangan. Nah, kenapa tadi saya bilang setara? Karena perempuan sekarang mau belajar, Mbak, dibandingkan waktu zaman dulu. Dulu nggak mau atau kesempatannya nggak ada? Kesempatan kurang, bukan nggak ada. Kesempatan kurang, karena belum ada belum ada motivasi atau acuan melihat dunia global sekarang. Dunia global sekarang dibutuhkan perempuan cerdas. Kenapa kita minta 30%? Karena itu berbanding arah sama yang dulu. Kalau dulu itu perempuan ketika bersuara, ya itu kebanyakan pakai hati. Jadi buat 30-70 itu setara ya Mbak ya? Enggak sih, enggak setara. Setara harusnya 50-50. 50-50 harus setara. 50-50 dong gitu. Harusnya. Ya itu tadi kan ketika dia buat dalam artian setara untuk dunia ya, dalam artian di sini Indonesia bisa mengajukan perempuan menjadi seseorang leader. Ya kan? Tapi kalau memang tetap di wadah rumah tangga tetap laki-laki nomor 1. Ya. Kembali lagi, wacananya buat apa? Jadi si perempuan ini dalam artian untuk apa nih? Difungsikannya sebagai apa?
Kalau memang difungsikan sebagai leader, itu harus banyak pemikiran yang memang dilaksanakan sama seorang perempuan, karena pertimbangan yang dia lakukan itu berat. Tapi kalau laki-laki, oh kalau ini bisa, nanti kaitannya sama ini, sama ini, sama ini. Tapi kan kalau perempuan tidak. Tapi masih bisa berjalan searah dengan laki-laki. Jadi kenapa enggak saya bilang, oh iya, insya Allah Indonesia bisa memimpin, karena perempuan sama laki-laki sekarang perempuan banyak yang berdikari, gitu loh. Kalau laki-laki, ketika dia misalnya sudah tidak ada kerja, dia pun bingung dan lebih banyak nongkrongnya dibandingkan kalau perempuan. Kalau perempuan enggak. Setuju nggak mas? Setuju nggak? Mas, Dijawab mas, dong, mas, dibantah. dijawab, Mas, tolong, Mas. Gimana nih? Sebagai laki-laki mewakilkan. Dijawab coba Mas. Setuju nggak? Jawab, coba. Kalau Coba soal dulu. nongkrong ya laki-laki, kayaknya itu balik lagi ke orangnya deh. Iya, aku Orang kayak- itu, Bang Jong, itu nggak ada urusannya sama laki-laki perempuan Iya, iya. gitu. Tapi kalau terkait topik ini sebenarnya yang saya sorotin satu sih, dimana kita tuh kadang-kadang mengkotak-kotakan gitu, perempuan harus di rumah atau Iya. ada yang perempuan Stigma. harus kerja. Iya. Oke. Menurut saya tuh ya balik lagi gitu ke orangnya. Mindset Kalau emang dia orangnya. memilih untuk di rumah, ya udah gitu. Karena Oke, perempuan oke. adalah satu individu yang berhak untuk menentukan apapun sama besar Betul. seperti lelaki. Bantu nih ngomongnya nih. Dilanjutin nih. Oktavnya udah mulai naik soalnya. Sudah terpancing. Iya, sudah terpancing. Oktavnya naik nih. Oke. Ini babak keberapa? Tiga Babak ya? ketiga. Oke. Babak 4 ketiga. menit berikutnya. Oke, kalau itu baru tadi soal perempuan, kita belum bicara soal ekonomi, soal akses, soal kesehatan, soal apapun yang menurut saya sebagai pekerja sosial jauh dari kata setara, bukan hampir setara, malah jauh dari kata setara, karena kita hidup di negara yang satu daerah itu bahkan butuh MRT dan internet segala macam, satu daerah lain di pulau lain yang tidak jauh dari sini bahkan belum mengenal bahasa Indonesia kasarnya. Betul. Jadi menurut saya tuh masih jomplangnya banget gitu. Nah, kalau berbicara tadi kan kita ngomong oke, setara. Kenapa begitu banyak intimidasi, begitu banyak pelecehan, begitu banyak kasus aja harus ditanggapi itu nunggu delik viral, ya kan segala macam. Itu kan kita akuin terjadi. Saya ulangi pertanyaan pertama tadi. Jadi menurut Mas dan Mbak, sudahkah Indonesia ini negara yang mengedepankan kesetaraan? Mulai. Yang pasti kita lihat ya banyak kejadian lah. Mulai dari intimidasi berbasis agama, Ya. berbasis suku, segala macam. Itu terjadi lah. Kita nggak boleh tutup mata bilang kalau ya, betul. ini nggak ada gitu. Ya. Itu cuma oknum tuh sebenarnya bahasa yang mengentengkan kalau buat saya gitu. Jadi seolah-olah nggak ada yang perlu diperbaikin, itu cuman orangnya doang. Itu mungkin cuma satu gitu. Individual. Iya, itu kalau menurut saya itu tuh perlu kita rubah gitu mindsetnya. Artinya apa yang harus kita lakukan biar ini nggak terjadi. Sebenarnya itu utamanya gitu. Kalau misalnya kita contoh intimidasi orang beribadah, misal itu kan sekarang banyak banget terjadi. Oke, itu mungkin cuma satu orang gitu dan nggak merepresentasikan keseluruhan. Tapi gimana caranya gitu biar itu tuh nggak terus-menerus kejadian. Masa harus viral terus gitu kan? Itu Ya, dengan banyaknya hal atau isu yang bergerak di Indonesia menunggu viral, itu udah bukti dari adanya ketidaksetaraan kan sebetulnya. betul. Dilanjut. Aku pengen ngomel soalnya. Gak boleh. Jadi kalau ketidaksetaraan kan wacana, gini loh Mbak, aku yang bermaksud wacana yang saya miliki adalah ketika perempuan merasa diintimidasi, kenapa kita sebagai perempuan tidak saling melindungi satu sama lain, perempuan melindungi perempuan. Jadi misalnya banyaknya intimidasi yang terjadi terhadap perempuan itu karena kurangnya perlindungan dari misalnya segi keluarga, pertemanan, atau lingkungan sosial yang lainnya. Tidak ada kehangatan gitu loh, sehingga merasa sendiri. Nah, sementara yang tadi dibilang setara untuk pembangunan, yang saya lihat di pembangunan sekarang di Indonesia terutama itu perempuan banyak bergerak, ya. Jadi setaranya dalam artian untuk membangun negara Indonesia saat ini. Saya lihat ada beberapa pekerja yang memang di lembaga-lembaga itu mayoritas banyak perempuan. Jadi, oh ternyata sekarang setara ya dari segi pekerjaan untuk memenuhi pembangunan. Jadi ketika mereka bicara di tempat saya kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Bahkan talent sekarang talent bisa dihitung pakai jari, perempuan ada berapa, laki-laki ada berapa. Tapi ketika perempuan dikeluarkan, taruhlah misalnya kita kasih contohnya
Misalnya Nagita sama Raffi hebat gitu, ternyata Nagita lebih hebat. Ya kan, ternyata Nagita perusahaannya lebih banyak daripada Raffi yang kita tahu misalnya. Ini contoh konkret gitu kan. Misalnya balik lagi Atta sama Aurel, ternyata Aurel juga memiliki banyak kemampuan, walaupun kenyataannya misalnya Atta yang lebih tinggi. Nah dari situ kan berarti bisa sejajar ya perempuan ini ya, ternyata banyak kemampuan di dalam kondisi psikologi perempuan, makanya itu bisa disetarakan dengan pembangunan. Tapi untuk hal lain, ya misalnya banyak pertikaian, banyak konflik di antara perempuan, tidak ada perlindungan. Perlindungannya dari mana? Ya tadi, kita harus yang namanya membuat komunikasi antara lain dengan lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial kita siapa? Yang paling dekat itu siapa? Misalnya keluarga. Ya, keluarga. Bukakanlah komunikasi. Kalau bisa kita ada wadah di mana wadah itu tidak berbayar, tapi kita bisa menampung semua keluhan perempuan. Ada apa dan kenapa perempuan banyak diintimidasi? Biasanya mereka tidak berani untuk bicara karena takut. Ya, balik lagi, setiap person perempuan tidak semuanya bisa bicara. Ya, karena ketika sudah bicara dia merasa udahlah nggak usah, nanti juga hilang. Karena perempuan pakainya gitu, perasaan. Kalau laki-laki nggak bisa, ini harus diperhitungkan. Jadi kayak gitu. Jadi setara untuk pembangunan di Indonesia, gitu Mbak. Jadi laki-laki nggak pakai perasaan, bener nggak Mas? Banyak kan pakai logika. Itu sudah science sih. Satu planet aja udah beda, satu dari Mars, satu dari Venus, ya kan? Konon kata buku, tahu kapan gue baca. Oke, pertanyaan terakhir di tema yang ini. Kita udah ngomong soal, kita akhirnya banyak mengerucut ke gender tadi ya. Yeah. Kita berbicara nih khusus babak yang terakhir ini, mau bicara yang lain. Oke, di luar masalah gender, apakah Indonesia, ini berarti 3 pertanyaan dari 4 tuh pertanyaannya sama ya. Apakah Indonesia sudah menjadi negara yang setara? Kalau udah di mana, kalau belum apa? Ya, mulai silakan Mas. Oke, ini kita keluar Di luar dari isu luar gender ya. konteks gender. Secara general berarti kita bahas. Oke, secara general tadi masalah untuk kaum-kaum termarginalkan itu sangat nggak didengar lah suaranya kalau bisa saya bilang ya. Nggak representasinya tuh nggak ada, kemudian dianggap sebelah mata. Itu tanda bahwa dari sisi kemanusiaan aja udah nggak setara gitu. Kemudian ketimpangan ekonomi yang tadi sempat dimention. Ada daerah yang akses internet segala macam, ilmu pengetahuan, kita beruntung lah. Terus ada juga daerah yang sama-sama di Indonesia. Satu kota malah kadang. Iya, itu satu pulau satu kota. Nggak ada BTS misalnya. Udah mau dibikin dikorupsi. Iya benar. Itu mind blown sih ngelihat isu-isu kayak gitu. Yang saya pengen lihat ya, harapannya ada nggak sih ke depan gitu? Kalau menurut saya ya, harusnya ada. Kalau orang-orang yang pengambil keputusan, orang-orang yang bakalan berkecimpung itu minimal lurus lah. Tahu gitu kalau Indonesia tuh harus maju. Ini masih ada hal-hal kayak begini. Itu mesti jadi dasar banget tuh. Mereka aware nggak ada ketimpangan ini? Mereka aware nggak ada ketidaksetaraan ini? Karena kalau enggak, mereka saat mengambil keputusan, melakukan sesuatu itu nggak bakal ada perspektif itu dimasukin gitu. Sebenarnya kan dengan yang kayak ruang menyusui segala macam, kita nyentil dikit gender ya. Itu ada karena ada perspektif perempuan di situ. Nah, tanpa ada perspektif dari kaum termarginalkan ini, itu menurut saya nggak bakal kepikiran ada daerah yang nggak dapat internet, terus mau bikin sekolah berbasis online gitu lewat Zoom. Gimana caranya? Iya, itu masalah di COVID kemarin. Semua berburu sekolah online. Gimana sekolah online? Disitu listriknya belum masuk. Handphone aja nggak ada. Iya. Itu Mau pandangan wifi saya. boro-boro mbak listriknya belum ada. Iya. Ya karena juga proses hukum juga begitu kan. Siapa yang punya apa, prosesnya. Siapa yang nggak. Oke mbak. Jadi menurut mbak di luar masalah gender, Indonesia sudah menjadi negara yang setara nggak? Belum. Oke. Belum setara. Pertama yaitu banyaknya konflik kita internal terutama ya. Jangankan di luar sana, kadang di satu partai pun konflik pun banyak. Ya antar person aja. Tiba-tiba karena punya kepentingan, pokoknya saya harus jadi digelintingkan suara biar banyak orang yang nggak suka. Nah dari situ aja sudah banyak ketimpangan. Terus masalah ekonomi, kita lihat sekarang banyak dana-dana sosial turun, tapi yang dapat banyak yang pakai motor,
Sementara yang nggak dapat banyak juga. Jadi benar-benar tidak adil. Udah gitu masalah kasus kemarin vokasi sekolah PPDB. Yang dapat sekolah jauh, yang bisa masuk yang dekat berapa meter. Itu kasus di Bogor viral juga. Kan itu kan ketidakadilan. Itu di beberapa daerah. Di beberapa daerah. Makanya saya bilang perlunya betul tadi kata Mas Wawan, kalau memang kebijakan kepentingan politik ini dipegang sama orang-orang yang punya kepentingan atas nama rakyat. Bukan atas nama pribadi. Terkadang cuma karena ada sounding dari teman atau misalnya dari satu daerah dengan dibayar mahal, udah nanti bikin keputusannya ini aja. Sementara tidak mewakili suara rakyat. Jadi rakyat, tapi rakyat yang mana? Nah, itu rakyat yang mana. Jadi terjadilah banyak konflik berkepanjangan. Dengar-dengar kan KPK juga mau ditutup katanya kan. Nggak ada gunanya katanya. Nah, itu sementara kan kita butuh orang yang jujur, bersih gitu kan. Karena memang orang jujur ini kan banyak pertanggungjawaban ketika dia ingin melakukan kesalahan, nanti gimana nih efeknya. Biasanya kalau orang jujur untuk melakukan suatu kebijakan, keputusan, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi ya belum setara sih, Mbak. Dan masih banyak PR yang harus kita lanjutkan atas nama rakyat. Jadi kesimpulannya, kalau ini boleh kali gue nyari kesimpulan kan nih, pertanyaan pertama, kedua, ketiga gontok-gontokan nih. Pertanyaan terakhirnya, jadi menurut kalian kalau in general gambar besarnya Indonesia udah negara setara belum? Belum. Akhirnya sepakat. Capek gue, lo aja deh kesimpulan. Sama, saya juga pusing. Kalau ngomongin setara mah pusing ya. Karena kita rakyatnya juga kadang nggak setara juga. Misalnya rumah 2 lantai, tapi pakai gas yang 3 kilo untuk rakyat miskin. Itu kan nggak setara juga. Iya. Bener dong. Ini bensin mau gini. Iya, ngantri Mercy. Bener. Mana? Itu masih nggak setara juga. Iya, kesimpulannya Kamel. Kurang ajar ya. Iya. Again, untuk bisa mencapai ke satu solusi atau ke satu perubahan, perlu orang gini kayak kita ke dokter. Kita kan nggak akan nyampe ke dokter kalau kita ngakuin kita sakit atau yang salah sama badan kita. Betul. Sama, oh ini masalah perempuan. Tapi yang akan mengerti, oh rasanya mens, oh rasanya perempuan digini, ya perempuan itu. Nah, perempuan mungkin sudah ada cukup kemajuan ya kalau kita ngomong soal setara. Walaupun setara belum, kalau kata gue. Tapi gitu. Sudah ada kemajuan. Tapi sudah ada kemajuan. Nah, begitu lagi dengan isu-isu lainnya. Menurut gue harusnya wakil rakyat itu, kalau bisa sekalian diwakilin sama, ya maaf ya, kaum marginal masuk situ satu. Ya karena dia yang bisa ngomong tentang isu yang ada di situ. Dari sebelum itu benar-benar terjadi, ya lihat aja kampanye besok kan ada yang benar-benar kedengeran, yang punya duit, ada yang nggak punya duit ya fotokopian aja tuh, taruh di taruh di tiang listrik kan. Emang belum setara gitu. Memang dunia yang ideal nggak akan pernah benar-benar ada kesetaraan sih. But paling nggak minimal kita bisa usaha. Kita punya suara, dikasih Tuhan namanya suara, dikasih Tuhan namanya hati, effort, energi, paling nggak itu dipakai. Sisanya ambil kesimpulan sendiri, gue capek. Kita ketemu di 4 babak berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.